Oke, Mas Gilang kita mulai. Pemanasannya adalah seperti apa berarti? Langsung gini. Oke. Ini saya udah bener belum sih gerakannya? Oh salah ya? Nah ini gini. Oke. Aduh saya pemanasan aja udah salah nih. Nah ini pemanasan. Oke. Atau Setelah satu itu? lagi. Gini. Aha. Nah ini puter. Oh. Harus secepat itu ya Mas Gilang ya? Biar Oke. ada lingkaran sih. Nah, Iya. seperti Iya. Setelah itu? Nah, terus gini. Aha. Tuh kan, bener kan? Oke. Kayak pakai Terus? Sini. Masuk sini. Masuk sini. Wiki mang ngibing ini mang, ngibing Wiki. Lagi. Ini masuk sini. Ambil. Udah masuk. Baru lempar ke atas. Tarik nafas lagi. Tarik nafas, buang nafas. Nah. Terus? Langsung gedein lagi. Iya. Ya. Oke, itu adalah beberapa gerakan dari ternyata. pemanasan seluruh tepuk tangan yang paling meriah untuk teman baru saya Ini dong. pemanasan ya. Saya Ini pemanasan aja baru. udah berasanya keringetan banget Kalau ini. yang gini itu Saya kesini deh kalau jurus gitu. ada itu jurus atau gimana tuh Mas? Itu sih lebih ke latihan pernafasan. Latihan pernapasan. Kita kenalin dulu dong. Iya. Nah, coba Wiki ini siapa? Inilah teman baru saya, namanya Mas Gilang. Beliau adalah pelaku kungfu gitu Oke. ya. Saya juga punya. Akan ngajarin Wiki, Cakri dan juga Eliza beberapa gerakan-gerakan kungfu Ya. dan beberapa hal yang kemudian nanti kita akan Apa yang mau ketahui kita mengenai ketahui tentang filosofi kungfu? dari kungfunya sendiri. Wiki punya Mas Gilang. Ya. Saya punya Kita punya masternya. Wow. Oh, ini kita Ya. ada punya Pak master Gatot. kungfu, ada Pak Silakan, Pak Gatot. Gatot. Halo Pak Apa Gatot. kabar? Oh, harus begini. gitu ya. Wow. Silakan. Selamat datang Pak. Selamat datang. Silakan Pak Gatot sini. Widih, ini. Baik, ini sepatunya juga harus khusus kayak gini. Nih. Ya ini khusus tuh sepatu latihan. Oke. Oh, sepatu Ya. latihan. Tapi kalau pakai sepatu-sepatu kayak gitu nggak bisa ya? Oh bisa. Oh bisa. Wih. Karena kungfu. Tapi karena kungfu ninja itu praktis, Oh. praktis dan mudah, simpel, gampang dipelajarin. Ya, kalau baju saya udah sama lah master ya, boleh lah dikit lah. Yang penting gaya aja dulu, masalah gerakan mah nanti. Ya kan? Betul sekali. Iya, iya. Nah, ini kalau tadi kita lihat Wiki sudah begitu-begitu. Iya, iya. Pak Gatot, itu sebenarnya sekedar pemanasan aja atau gerakan itu juga ada maknanya, ada fungsi-fungsinya? Karena tadi Ada. ngelihat Mas Gilang kayak Iya. Jadi semua gerakan stretching untuk di Wing Chun atau di kungfu itu ada filosofinya. Oke. Ada filosofinya, ada hakikatnya. Jadi kayak tadi itu, yang tadi itu sebetulnya itu antara Qi, Ci. gerakan Qi Qigong. Jadi ambil ya. napas, pernapasan. Oke. Kita nap Oh, dari sini. Yang benar kita tarik Kan? nafas harusnya. Nah, kita napas. Keluarnya kapan Pak Gatot? Dari sini tahan, dibuang. Oh nggak dikeluar. Oke. Nah, semua menggunakan perut. Jadi kuncian di sini. Sama untuk pelatihan bela diri, kungfu, sama menyanyi. Itu semua sama napasnya. Cuma kita mengelolanya dengan gerakan bela diri. Iya. Kalau nyanyi kan dengan suara. Iya. Oh, gitu. Berarti Iya. ini adalah satu gerakan ataupun satu aktivitas yang Iya, bisa karena di sini mengecilkan ada perut juga. pusat pernapasan di sini namanya Tantien. Oh, oke. Kuncinya tenaga dalam di sini. Nah, itu teknik pernafasan sendiri ini adalah satu hal yang penting. Cara membedakan teknik pernafasan yang baik, yang benar, dan yang salah gimana? Kalau Katanya yang salah biasanya ininya itu ngangkat orang gitu, yang nggak betul. nggak pernah ikut olahraga, jarang olahraga, Oke. jarang nggak pernah ikut latihan bela diri. cepet capek kali ya kalau Jadi yang salah itu menggunakan dada. Oh, oke. Jadi kan banyak kan dari dada. Nah, soalnya dia merasa benar, ya kan? Padahal di sini ada merusak perbedaannya. untuk pernapasan jantung. Oh, oke. Jadi yang salah Ini itu. bisa dilihat dari ketika bahunya agak mengangkat Iya, ya, Pak ya. Kalau dari bahunya bawah angkat ketahuan, berarti dari salah. daerah bahu itu ketahuan, naik turunnya. Jadi sebenarnya kunci untuk kita melakukan kungfu atau bela diri yang lain itu Iya. memang awalnya dari Pernafasan dulu. Pernapasan. Nah, Itu yang paling basic sebenarnya, Iya. ya, Pak. Nah, Kalau yang benar tadi, saya jawab yang benar. Oke. Yang benar adalah dari perut. dari perut. Jadi contoh begini, Ya. ini kan saya santai. Ayo kita Oke. coba. Coba ya. Jadi santai, ya. Yang perut. Ya.
Lah kan tahan nih, saya bicara ini. Tolong dipegang perut saya. Kan keras. Nah, pegang aja sini. Pegang. Ini yang bener ya, Pak? Nah, Coba Wiki. Keras. Oh, saya nanti malah ketawa. keras. Geli saya. Iya benar Itu keras yang keras. benar. Nah, itu yang benar. Karena itu juga melatih mungkin pukulan atau yang lain, Kekuatannya juga. Kekuatan, di sini ya. pukulan untuk mengarah ke spiritual. Terus untuk tenaga dalam. Semua sumbernya di perut. di perut. Ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sumber dari gerakan utama ada dari Di Tantien ya, di Tantien. 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 Nah, sebenarnya kungfunya sendiri untuk masuk ke Indonesia awalnya tuh seperti apa ceritanya Pak Gatot? Sebetulnya kalau ngikutin sejarah perguruan kungfu, itu semenjak dari masuknya Jepang, Jepang ke Indonesia, terus Cina ke Indonesia, Belanda ke Indonesia. Sebetulnya waktu sebelum perang dunia itu sudah ada. Oke. Karena guru saya itu, saya belajar itu umur kurang lebih 12 tahun ya. 12 Itu tahun. guru saya itu udah 65 umurnya. Udah tua. Itu bahkan mendekati 70 gitu. Jadi masuknya itu sebelum perang itu sudah ada sebetulnya. Iya. Dan lalu akhirnya berkembang di Indonesia gitu. Iya, gitu. Oke. Terus waktu perang Jepang, Jepang menyerang Cina waktu zaman dulu itu banyak pendekar Cina itu masuk ke desa. Yang masuk di desa itu adalah 9 pendekar. Kalau kata guru saya itu, Iya. itu 9 pendekar masuknya di wilayah Indonesia. Ada yang dari Jawa, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, berarti- menyebar. Berarti kita lihat Master memang perkembangan kungfu itu sebenarnya sudah lama dan udah masuk ke Indonesia, lalu muncullah beberapa perguruan. Iya, Dan salah satunya adalah perguruan Naga Putih. Wing Chun Naga Putih. Sebetulnya kalau lihat dari detail dari sejarah yang lampau, itu sejarah Pitung. Tawan Pitung. Ya, Nah, ya. Pitung Siji itu kungfu. Itu Wing Chun sebetulnya. Tapi karena sudah teralkulturasi dengan budaya Budaya, Betawi, modernisasi. jadinya kayak Iya. silat Betawi. Iya, Oke. betul. Saya mau ke Mas Gilang. Mas Gilang, ini kan kalau tadi kalau Master aja dari umur 12 tahun nih. Kalau Mas Gilang tuh dari umur berapa sih terus kenapa tertarik sama kungfu? Sementara kan ada kan biasanya Yang lebih tren-tren tertarik yang dengan sekarang wah banyak mau yang lebih- aikido, karate, terus Muay Thai atau apa? Muay Thai kenapa? Iya. Alasannya satu sih, yang pertama ya yang tadi Mbak, jadi kungfu itu adalah sumber dari semua bela diri. Nah kita kenapa nggak belajar kungfu aja? Ada bela diri lain, ada bela diri ini itu macam-macam bela diri, tapi tetap sumbernya itu kita cari yang mana kungfu ini, ya udah kita pelajarin kungfu. Jadi belajar langsung ke sumbernya ya Betul. daripada Mas Gilang, pertama kali belajar kungfu waktu itu susah nggak sih? Susahnya kalau memang susah, susahnya di mana? Kalau susahnya paling jurusnya banyak. Oke. Ibaratnya kalau misalnya kita belajar bela diri lain, itu pasti jurusnya ada tingkatan dan jurusnya oke banyak, tapi nggak terlalu rumit. Nah kalau kungfu ini satu ada kerumitan tersendiri, juga ada kematangan di setiap jurus tersebut. Sebenarnya kungfu ini sangat inspiratif, apalagi untuk pria-pria yang banyak ditolak oleh wanita-wanita. Jurusnya harus banyak gitu. Iya kan? kalau jurus itu mah beda. Iya. Nah itu bagus itu. Bener kan, Mbak? Filosofinya ini juga loh, salah hidup Master Yang penting Gatot loh. kuncinya pernafasan. Iya. Nah, ini kalau misalnya kita tahu kungfu mungkin orang juga banyak yang belum mengerti betul kungfu di dalamnya, mungkin ada Wing Chun di situ, ada Tai Chi di situ, ada Wushu. ada Wushu di situ. Nah, itu sebenarnya memang bagian dari kungfu atau seperti apa, Mas Gatot? Jadi gini, kita harus mengenal gerakan-gerakan itu dulu. kita tarik dari garis belakang ya. Kungfu itu kalau kita sejarah dulu, kungfu itu keahlian. Contohnya kayak masak. Ya. Oke. Memasak itu kungfu. Jadinya Orang bertani itu kungfu. kalau jago masak jadi kungfu Ya, chicken. orang bela diri pun namanya kungfu. Jadi di Cina itu namanya kungfu satu keahlian. Itu kungfu. Dinamakan kungfu. Istilahnya kungfu. Contoh emas ya kan. Pinter ngendalain mobil cepat itu kungfu keahlian gitu. Oke. Itu keahlian. Cuman akhirnya kesini-kesini jadinya yang lebih Nah, identik itu kalau dengan di- seni bela diri gitu Iya. ya. Kalau kita ngambil ke olahraga berarti juga bela diri. Kalau Wushu itu sebenarnya banyak orang bilang ikut Wushu, ikut Wushu. Iya. Sebetulnya filosofi Wushu adalah bela diri. Makanya disebut Wushu atau kungfu Wushu itu adalah keahlian bela diri. Wushu itu Wushu itu hanya bela diri. Ya, ya. Oke. Gitu. Nah Wushu itu istilahnya diambil dari garis yang lurus adalah dari
kungfu utara. Tapi kalau kita lihat gerakan dari kungfu ya kayak wushu, terus dari gitu beberapa gerakan-gerakan lainnya, Wing Chun. Wing Chun. Ah. Nah, Kalau Wing itu Chun kan lebih- saya ingin tahu perbedaannya nih, karena biasanya kita tahu kan ada yang gerakan yang lambat dan juga ada yang cepat seperti iya. itu. Apa kontaknya yang Nah, dekat itu seperti itu? apa aja sih mungkin yang Jadi gini, membedakannya? Kalau untuk wushu itu gerakannya panjang-panjang, ada tendangan tinggi, lompat sana, lompat sini. Karena diambil dari sejarahnya adalah kungfu utara. Nah, tapi kalau untuk Wing Chun itu adalah kungfu selatan, Oke. kungfu Wing Chun. Nah, itu selatan punya. Jadi 70% ada di tangan, Tangan. Oh. kakinya 20%. Oke. Kalau utara itu kaki sama tangan seimbang. Jadi kakinya tinggi-tinggi lompat-lompat. Kan ada kalau di wushu ada namanya taolu. Yes. Taolu itu seninya. Ada changchen, ada nangchen, ada ginsu. Nah, terus kalau yang tadi yang bilang lembut-lembut masuk ke kategori ke taiji. Oke. Ini banyak Oke. jurus-jurusnya. Gitu. Kita sekaligus nanti mau Kita mau lihat jurusnya Mas Diperlihatkan juga. Gilang nih Mas seperti Gilang apa ya? Kamu gurus Udah mau jurus- ngajarin Kamu mau jurus apa? jurus-jurusnya. Saya jurus ngeles. Oke, kita akan kembali pemirsa saja dari mana kita mau tahu nih jurus-jurus kungfu seperti apa.